Pertengahan Januari 2026, Global Residence Index 2026 mempublikasikan daftar kota teraman di dunia. Nah, menariknya, Jakarta masuk daftar 100 besar kota terbaik di dunia dan menduduki peringkat kedua sebagai kota teraman di kawasan Asia Tenggara. Lah kok bisa ya? Padahal banyak sekali kriminalitas yang terjadi di Jakarta sana. Entah itu ada copet, ada jambret, ada yang malak, ada juga rayap besi. Kok bisa ya disebut kota teraman? Nah, sebelum kita membahas kenapa Jakarta sebagai kota teraman nomor 2 di dunia, kita akan membahas beberapa video yang lagi viral tentang kejahatan yang terjadi di Jakarta baru-baru ini. Wah, kok bisa ya? Dan berikut video lengkapnya ya. Nasib malang menimpa seorang wanita di kawasan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ia tak kuasa menahan tangis hingga histeris setelah mengetahui sepeda motor yang baru saja dibelinya secara tunai raib di gondol pencuri pada Selasa 7 April. Insiden tersebut terjadi di Jalan Gandaria 3 RT 1102 sekitar pukul 12 WIB. Dalam rekaman video yang beredar, korban tampak terduduk lemas di depan sebuah bangunan sambil menangis kencang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, motor tersebut diparkirkan di area yang semula dianggap aman. Namun saat korban hendak menggunakan kendaraannya, motor tersebut sudah tidak ada di lokasi. Korban semakin terpukul karena motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam hijau tersebut belum genap sebulan ia miliki. Seorang saksi di lokasi menyebutkan bahwa situasi di sekitar lingkungan tersebut belakangan ini memang sedang rawan. Bahkan, beberapa warga mengeluhkan hilangnya barang-barang lain seperti jemuran di wilayah RT 12 dan RT 13. Aduh, jadi kasihan ya sama ibu ini ya. Bimo Margo Hutomo, 30 tahun, petugas damkar yang menjadi korban begal di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, sempat dihantam konblok di bagian kepala oleh pelaku. Akibatnya bagian kiri depan kepala Bimo mengalami luka. Selain itu, ia juga menderita luka di wajah serta memar di dada kiri bagian depan. Saat dibawa ke rumah sakit, ia dapat 5 hingga 6 jahitan. Bimo menjelaskan, pelaku begal awalnya menghentikan motor yang dikendarainya. Pelaku berjumlah 6 orang dengan menggunakan 4 sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian menabrak Bimo dari belakang. Ia sempat mencoba melawan, tetapi justru dikeroyok oleh para pelaku. Kepalanya kemudian dihantam konblok yang ada di lokasi kejadian hingga mengalami luka sobek. Setelah itu, para pelaku membawa kabur motor milik Bimo, 2 unit handphone merek Samsung, serta 1 smartwatch merek Huawei. Dalam kondisi terluka, Bimo berusaha meminta pertolongan kepada pengendara yang melintas. Seorang pengemudi ojol kemudian berhenti dan menolongnya. Railing jembatan di kawasan Ancol dilaporkan hilang diduga dicuri oleh komplotan rayap besi. Pelaku disebut memotong besi secara bertahap menggunakan alat, hingga sebagian besar bagian jembatan hilang. Aksi ini tentu membahayakan masyarakat karena dapat merusak struktur dan keamanan jembatan. Fenomena rayap besi sendiri sudah sering terjadi di sejumlah lokasi di Jakarta, mulai dari jembatan hingga JPO, seperti dilaporkan seputar iNews RCTI Minggu. Jembatan di kawasan Ancol yang jadi penghubung Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Lodan Raya ini tanpa railing atau pagar pembatas. Akibatnya, railing jembatan dengan panjang 50 meter hanya menyisakan kurang lebih dari setengah kondisi awalnya. Warga pun prihatin dan was-was karena hal ini membahayakan apalagi saat malam hari. Di bulan Februari 2026, pengendara melihat seorang pria nekat merusak pagar jembatan untuk mengambil rangka besi pondasi. Terjadi di jembatan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Mendapat informasi dari patroli media sosial, polisi dari Polsek Tanjung Priok langsung menerjunkan personel ke lokasi. Sesampainya di tempat, petugas menemukan pelaku masih berada di lokasi kejadian. Pelaku langsung ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa bilah besi yang digunakan untuk mencongkel pondasi jembatan serta hasil potongan besi yang dicuri. 2 rekan pelaku yang diduga turut membantu aksi kejahatan juga diamankan. Tuh, nekat banget sih. Buat apa ya itu besi?
Ada juga pencurian plat JPO di beberapa wilayah termasuk kota Jakarta. Ini sih bahaya banget ya untuk yang nyebrang ya, bisa jeblos itu. Nggak kebayang ya. Ini mudah-mudahan nggak ada kejadian kayak gini lagi ya. Ini udah sering banget loh kejadian. Aksi dua pencopet di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera warga dan viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap para pencopet itu. Dilihat dari video yang beredar Rabu 8 April, tampak seorang pria mengenakan jaket hitam topi abu-abu membuntuti pria di depannya. Pria diduga rekan pencopet itu beraksi dengan mencoba membuka tas korban. Setelah membuka dan merogoh isi tas korbannya, pria tersebut tampak mengambil handphone. Pria itu kemudian menepi. Dalam video lainnya, terlihat seorang pria berlari usai dikejar perekam video. Dari video tersebut terdengar perekam mengajak bapak tersebut untuk ke kantor polisi. Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono membenarkan peristiwa tersebut. Dia mengatakan kedua pelaku sudah diamankan. Kedua ditangkap pada Selasa. Keduanya diamankan di dekat stasiun Jatinegara. Dan kabarnya nih, pencopet itu sudah melakukan aksinya selama 17 tahun. Wah. Pecahin tanggal mungkin bayar tapi tanggal 1. Mau pecahin nggak apa-apa, nggak masalah deh. Marah gak diberi uang berkedok iuran. Seorang pria ngamuk dan pecahin mangkok milik pedagang bakso di Jalan Taman Kebun Siri, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban menyebut akan membayar di awal bulan, namun pelaku tak menggubris dan tetap merusak barang dagangan. Polisi akhirnya menangkap pelaku bersama dua rekannya yang diduga ikut memeras para pedagang. Polisi juga menyita senjata tajam dari tangan pelaku. Polisi menyebut dari pemeriksaan ketiga pelaku juga positif mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kini ketiga pelaku ditahan di Polsek Tanah Abang dan atas perbuatannya para pelaku diancam hukuman penjara 10 tahun. Masih dari Tanah Abang, video yang memperlihatkan pria diduga memalak sopir bajai di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial. Polisi menyelidiki kasus tersebut. Dari video yang beredar terlihat seorang pria menghampiri sopir yang berada di dalam bajai. Tampak sopir bajai itu memberikan uang kepada pria tersebut. Peristiwa itu disebut terjadi pada Jumat 10 April. Sopir bajai yang tengah mangkal menjadi sasaran pemalakan dengan modus uang setoran. Salah satu sopir mengaku harus menyetor uang sebesar Rp100.000 setiap hari. Para sopir disebut kerap mendapat ancaman jika menolak memberikan uang, mulai diteriaki maling hingga mengalami tindakan kekerasan. Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut. Polisi berkoordinasi dengan pihak kecamatan, Satpol PP, dan Dishub untuk melakukan patroli di wilayah rawan pungutan liar. Pada Februari 2026, aksi pencurian dengan modus pecah kaca terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi pelaku terekam CCTV yang terpasang di salah satu sudut di tempat kejadian perkara. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi seorang diri terlihat memecahkan kaca depan mobil berwarna hitam. Pelaku pun menggasak handphone dan laptop milik korban yang tertinggal dalam mobil. Panit 5 Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Ibtu Nurul Farouk Fadilah mengungkapkan korban mengalami kerugian sebesar 25 juta. Berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian, polisi menelusuri identitas dan keberadaan pelaku. Pelaku berinisial RS pun berhasil diringkus di kediamannya di wilayah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada polisi, RS mengaku telah menjual HP dan laptop milik korban. Uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaku RS kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jadi pelajaran ya untuk tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersyukur saat ini Jakarta bisa menjadi kota nomor 2 teraman se-ASEAN berdasarkan hasil survei internasional.
pencapaian itu tidak mungkin terjadi tanpa ada kebersamaan dan persatuan. Dalam sambutan gelaran Lebaran Betawi 2026 di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Sabtu 11 April 2026, Pramono mengatakan Jakarta saat ini menjadi kota nomor 2 teraman di ASEAN. Capaian itu tak akan bisa diraih tanpa adanya kebersamaan, kerukunan, dan persatuan yang dijaga masyarakat Jakarta. Perlu diketahui juga, Jakarta merupakan kota teraman nomor 2 setelah Singapura. Ia pun berpesan agar para tokoh dan masyarakat Jakarta terus bersatu ke depannya. Pasalnya, saat para tokoh dan masyarakat Jakarta bersatu, semangatnya bersatu dan keinginannya bersatu. Tak hanya keamanan, budaya Jakarta pun bakal lebih maju. Begitu juga sumber daya manusianya akan lebih maju lagi. Jakarta dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara tahun 2026 versi Global Residence Index 2026. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam acara Halal Bihalal Jakarta di Lapangan Fathahillah, kawasan Kota Tua, Jakarta Barat 11 April 2026. Rano menilai capaian tersebut ditopang oleh kuatnya toleransi antar warga serta karakter Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Sepanjang tahun ini, Jakarta telah menunjukkan wajahnya sebagai kota yang hidup dalam keberagaman melalui berbagai perayaan lintas agama dan budaya, ujar Rano dikutip dari Kompas.com Minggu 12 April 2026. Perayaan yang dimaksud meliputi Christmas, Carol Kolosal, Imlek Kolosal, Festival Ogoh-Ogoh hingga Jakarta Beduk Kolosal. Menurut Rano, rangkaian kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni, tetapi penegasan bahwa Jakarta berdiri di atas fondasi toleransi dan kebersamaan. Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan hasil kedewasaan warga kota dalam menjaga keamanan dan keharmonisan, bukan semata tanggung jawab aparat. Capaian ini tidak lahir dari kebetulan, ini adalah hasil dari kedewasaan kami sebagai warga kota, hasil dari kesadaran kita bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat, jelasnya. Sebelumnya diberitakan Indonesia, Jakarta dinobatkan sebagai negara atau kota paling aman nomor 2 di Asia Tenggara 2026 menurut laporan Global Residence Index per Januari 2026 dengan perolehan skor 0,72. Posisi Indonesia berada di bawah Singapura yang memperoleh skor 0,90. Sementara secara keseluruhan Indonesia berada di urutan ke-87 sebagai negara paling aman di dunia. Secara keseluruhan, berikut daftar 10 kota paling aman di Asia Tenggara dan skor keamanan yang diperoleh menurut Global Residence Index 2026. Pertanyaannya, apa indikator kota atau negara teraman? Penilaian tingkat keamanan di suatu negara di sini didasarkan pada berbagai aspek, namun tidak semua aspek kejahatan bisa ditambahkan sebagai acuan penilaian. Alasannya, karena sebagian besar statistik aspek kejahatan bergantung pada tingkat pelaporan dan definisi hukum dari kejahatan tersebut. Misalnya, salah satu kejahatan paling umum adalah pencurian sepeda, namun di banyak negara kejahatan tersebut tidak dilaporkan. Alasan lainnya yaitu perbedaan definisi kejahatan atau kriminalitas di suatu negara. Berikut beberapa aspek yang menjadi faktor penilaian lengkap dengan definisi kejahatan yang dimaksud. Yang pertama, tingkat pembunuhan di kota. Pembunuhan terjadi ketika satu manusia menyebabkan kematian manusia lain. Definisi pembunuhan tidak terbatas pada pembunuhan berencana, pembunuhan tidak berencana, pembunuhan yang dapat dibenarkan, pembunuhan dalam perang, eutanasia, dan eksekusi, tetapi tergantung pada keadaan kematian tersebut. Yang kedua, penculikan. Perkiraan resiko penculikan di negara tersebut. Yang ketiga, resiko politik. Perkiraan resiko ketidakstabilan politik di negara tersebut. Keempat, resiko keamanan. Perkiraan resiko terhadap keamanan pribadi di negara tersebut. Yang kelima, kematian akibat konflik. Kematian akibat perang dan konflik bernegara. Perkiraan ini tidak termasuk kematian akibat dampak tidak langsung perang dan konflik terhadap penyebaran penyakit, gizi buruk, dan runtuhnya layanan kesehatan. Yang keenam, skor kerentanan. Indikator ini disusun oleh Institut IGRAPE. Kerentanan terdiri dari serangkaian properti yang melemahkan kapasitas dan legitimasi metropolitan.
Kerentanan diukur menggunakan pilihan 11 metrik yang secara empiris terkait dengan ketidakstabilan dan kekacauan kota. Kerentanan juga dinilai dalam kaitannya dengan indikator yang terkait dengan kerentanan nasional dan konflik bersenjata. Kerentanan kota dapat diteliti dengan mengeksplorasi skor komposit atau filter individual untuk setiap indikator. Yang ketujuh, tingkat kematian akibat bencana alam. Perkiraan tingkat kematian per negara akibat bencana alam, misalnya gempa bumi, banjir, tsunami, badai, dan angin topan, dan lain-lain. Bencana teknologi termasuk bencana industri dan transportasi mencakup sepertiga dari semua jenis bencana. Tetapi berdampak pada jumlah orang yang lebih sedikit karena cenderung lebih terlokal. Bahaya biologis termasuk epidemi dibahas secara terpisah. Yang kedelapan, tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Tingkat kematian tahunan per negara yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Yang kesembilan, indeks risiko dunia. Sebuah alat yang digunakan untuk menilai dan memperkirakan risiko bencana suatu negara. Kerentanan masyarakat inilah yang menjadi dasar indeks risiko dunia yang menghitung risiko bencana untuk 171 negara dengan mengalihkan kerentanan dengan paparan terhadap bahaya alam, siklon, kekeringan, gempa bumi, banjir, dan kenaikan permukaan laut. Yang ke-10, indeks keamanan Numbeo. Indeks keamanan per kota yang disusun oleh numbeo.com didasarkan pada survei dari mereka. Dan yang terakhir yaitu ke-11, indeks perdamaian global atau GPI. GPI mengukur perdamaian negara-negara terpilih berdasarkan 23 indikator kualitatif dan kuantitatif. Meskipun banyak sekali kejahatan di Jakarta, tapi kita patut bangga karena Jakarta menjadikan kota teraman nomor 2 di ASEAN. Kalau di sebelah sini, ya ini tadi yang aku sempat masukin ya. Kita masuk lagi nggak apa-apa lah ya, nggak ngaruh guys. Jadi ini kamar yang nomor 3, dan tentunya ada juga balkon ya guys ya. Balkonnya ada di sini guys. Wah, asik juga ya, punya banyak. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.